Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, aku dan teman-teman aku dari kelompok 2 mata pelajaran sosiologi ingin membahas tentang nilai dan norma. Sebelum kita masuk ke pembahasan, nih aku mau ngenalin anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada aku sendiri, Sanila Hawa Azhara. Selanjutnya ada Rahel Natali Putri. Lalu ada Dinda Safia Al-Ghifari. Kemudian ada Septi Anissa Fani. Setelah itu ada Reza Raditya. Dan yang terakhir ada Muhammad Chandra Putra Ansori. Nah, sebelumnya teman-teman tahu gak sih apa yang dimaksud nilai dan norma? Oke. Di sini kelompok 2 bakal ngasih tahu tentang nilai dan norma. Mulai dari pengertian, jenis, contoh, ciri-ciri, dan fungsinya. Maka dari itu, perhatiin videonya sampai akhir ya. Jadi, apa sih nilai dan norma itu? Nah, pembahasan pertama kali ini adalah tentang nilai. Pada sosiologi, nilai memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Nilai adalah suatu hal yang sangat baik, dicita-citakan, diinginkan, serta dianggap sangat penting di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis nilai. Yang pertama, nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang tertanam di dalam masyarakat mengenai baik buruknya suatu hal. Contohnya, warga bergotong royong membersihkan lingkungannya. Yang kedua ada nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Contohnya, seseorang yang minum ketika merasa haus. Yang ketiga ada nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan aktivitas. Contohnya, seseorang yang bekerja menggunakan komputer dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaannya. Dan yang terakhir ada nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Contohnya, beribadah sesuai agama masing-masing. Setelah itu adalah ciri-ciri nilai. Yang pertama, nilai tercipta secara sosial. Artinya seseorang harus mempelajari nilai seiring berjalannya waktu, bukan dari bawaan lahir. Yang kedua, berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi, kontak sosial, dan akulturasi. Misalnya, nilai kesuksesan dapat diambil dari berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, memberikan pengaruh yang berbeda pada setiap individu. Misalnya, buat kamu nilai kekayaan berpengaruh besar terhadap hidup, akan tetapi orang lain belum tentu memandang hal yang sama. Selanjutnya, fungsi nilai. Nilai memiliki fungsi diantaranya yaitu yang pertama, sebagai pemersatu dan petunjuk arah. Yang kedua, bisa arahkan masyarakat untuk berpikir serta bertingkah laku. Yang ketiga, alat pengawasan perilaku manusia. Yang keempat, penentu akhir untuk manusia dalam memenuhi peranan sosialnya. Dan yang terakhir, benteng perlindungan dan pendorong. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah tentang norma. Norma merupakan aturan maupun pedoman perilaku pada suatu kelompok. Norma isinya petunjuk-petunjuk bagi hidup. Di dalamnya ada perintah maupun larangan untuk setiap kalangan manusia agar berperilaku berdasarkan aturan. Sehingga terciptalah kondisi disebut dengan ketertiban maupun keteraturan. Setelah itu adalah jenis-jenis norma. Jenis norma digolongkan menjadi 2 cabang, yaitu berdasarkan tingkatan daya ikat dan berdasarkan bidang kehidupan tertentu. Jenis norma berdasarkan tingkatan daya ikat. Yang pertama, norma usage atau norma cara. Norma cara terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, tetapi ada hukum sosial. Contohnya, seseorang yang membuang sampah sembarangan cenderung mendapatkan celaan atau peringatan dari masyarakat. Yang kedua, norma folkways atau norma kebiasaan, yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan menghormati kepada yang lebih tua. Yang ketiga, norma mores atau norma tata kelakuan, yaitu kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diterima sebagai patokan pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contohnya, larangan membuli terhadap seseorang. Yang keempat, norma customs atau norma adat istiadat, yaitu tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Contohnya, bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Yang terakhir, norma law atau norma hukum, yaitu norma tertulis
bersifat formal, dan disahkan oleh negara. Contohnya, seseorang yang melakukan tindakan kriminal akan mendapatkan sanksi berupa dipenjara, yang mana sanksi tersebut sudah ditetapkan oleh negara. Selanjutnya, jenis norma berdasarkan bidang kehidupan. Yang pertama, norma sosial, yaitu aturan yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Di dalam norma sosial berisi perintah, larangan, dan anjuran untuk mengatur tindakan dan perilaku masyarakat. Contohnya, menjaga sopan santun dalam berbicara. Yang kedua, norma agama, yaitu norma sosial yang bersumber dari kitab suci dan berasal dari Tuhan. Yang ketiga, norma kesusilaan, yaitu aturan di masyarakat yang bersumber dari hati nurani. Contohnya, seseorang yang membantu orang lain yang sedang kesulitan. Dan yang terakhir, norma kesopanan, merupakan peraturan sosial yang mengarahkan seseorang untuk berperilaku baik dalam masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri norma. Pertama, berupa aturan tidak tertulis, misalnya norma yang berlaku di rumahmu yaitu mengucapkan salam saat ingin keluar atau masuk rumah. Kedua, hasil kesepakatan. Misalnya, suatu kampung yang menerapkan warga wajib berkendara dengan kecepatan di bawah 40 km per jam. Aturan tersebut diperoleh dari musyawarah mufakat antara warga kampung tersebut. Ketiga, bisa berubah. Seiring berjalannya waktu, norma sosial yang berlaku di masyarakat bisa berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut. Setelah itu adalah fungsi norma. Norma memiliki fungsi diantaranya yaitu yang pertama, pedoman hidup berlaku untuk setiap masyarakat di wilayah tertentu. Yang kedua, memberi stabilitas serta keteraturan pada kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengikat masyarakat dikarenakan norma disertai sanksi serta aturan tegas untuk pelanggar. Yang keempat, ciptakan kondisi serta suasana tertib pada masyarakat. Dan yang terakhir, adanya sanksi tegas yang memberi efek jera terhadap pelanggar. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan apa itu nilai dan norma? Jadi dari penjelasan kelompok 2 tadi tentang nilai dan norma, bisa kita simpulkan bahwa nilai dan norma itu saling berkaitan. Karena nilai sosial bisa menjadi dasar pedoman atau panduan yang ada di dalam norma untuk menciptakan kehidupan yang aman dan teratur. Oke, sekian video penjelasan tentang nilai dan norma dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. So fun to be found. We'll be the way you turned that corner. We jumped off the bush with a big beard on the smile. We'll be